Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apakah kamu sedang belajar tenses bahasa Inggris, terutama past, future, perfect tense? Apa itu past, future, perfect tense dan seperti apa contoh kalimat menggunakan pola past, future, perfect tense? Yes, pas banget nih di video ini kita akan membahas tenses ini serta contoh kalimat past, future, perfect tense. Tentu ada di antara kamu yang penasaran dong, apa itu past, future, perfect tense? Nah, pertama-tama kita bahas dulu ya. Past, future, perfect tense adalah jenis kata kerja yang menerangkan suatu peristiwa atau pekerjaan yang diperkirakan atau seharusnya akan sudah terjadi di masa lampau. Ini bisa dalam bentuk prediksi atau pengandaian yang akan sudah terjadi di masa lampau. Kapan ya kita menggunakan past, future, perfect tense? Nah, simak baik-baik ya penjelasannya berikut ini. Past, future, perfect tense itu digunakan dalam kalimat pengandaian atau disebut juga conditional sentences. Jadi, past, future, perfect tense ini digunakan untuk berandai-andai sesuatu yang akan sudah terjadi di masa lampau. Selain dalam kalimat pengandaian, past, future, perfect tense juga dapat digunakan dalam kalimat tidak langsung atau disebut juga indirect speech. Jadi kamu harus ingat ya, bahwa poin utama dari past, future, perfect tense itu untuk menyatakan hal yang akan sudah atau tidak akan dilakukan di masa lampau. Ciri utama atau ciri khas dari past, future, perfect tense adalah menggunakan kata-kata would have atau should have. Terus seperti apa ya pola kalimatnya? Nah, untuk bisa membuat contoh kalimat past, future, perfect tense, kamu perlu mempelajari rumus atau pola kalimatnya seperti berikut. Untuk membuat kalimat positif, maka polanya adalah subject plus would have plus verb 3. Untuk membuat kalimat negatif atau kalimat penyangkalan, maka polanya adalah subject plus would not have atau wouldn't have plus verb 3. Sedangkan untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka polanya adalah would plus subject plus have plus verb 3. Jadi kata kerja yang digunakan dalam kalimat past, future, perfect tense adalah kata kerja verb 3 dengan kata kerja bantu would have atau should have. Supaya semakin paham tentang jenis tenses past, future, perfect, maka kita langsung saja yuk simak contoh kalimatnya, mulai dari kalimat positif, lalu negatif, dan interrogatif. Pertama-tama kita mulai dari contoh kalimat past, future, perfect tense, positif. Apakah kamu masih ingat pola dari kalimat positif past, future, perfect? Nih aku kasih tahu ya, pola kalimatnya adalah subject plus would have plus verb 3. Yuk langsung saja kita simak contoh kalimat yang pertama, yaitu kalimat tidak langsung menggunakan past, future, perfect. Contoh kalimatnya adalah she said she would have lived in China. She said she would have lived in China. Artinya dia bilang dia akan sudah tinggal di China. Contoh kalimat berikutnya adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence. Kita lihat sama-sama ya. They would have been there if you had invited them. They would have been there if you had invited them. Artinya mereka akan sudah ada di sana jika kamu mengundang mereka. Contoh kalimat berikutnya masih kalimat pengandaian. Kita berandai-andai yuk. I would have missed the train if I hadn't left my house earlier. I would have missed the train if I hadn't left my house earlier. Aku sudah akan ketinggalan kereta jika tidak meninggalkan rumah lebih awal. Contoh kalimat berikutnya menggunakan kata should have. Simak baik-baik ya contohnya. My sister should have submitted her project at 10 a.m. yesterday. My sister should have submitted her project at 10 a.m. yesterday. Artinya kakakku seharusnya sudah mengumpulkan proyek itu jam 10 pagi kemarin. Itu dia contoh kalimat positif menggunakan pola past, future, perfect. Tentu saja akan ada contoh kalimat negatif dan interrogatif, tapi sebelum itu simak dulu informasi penting banget tentang ebook Englishku berikut ini.
Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English, panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, ebook ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang ebook Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang ebook Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kita lanjut ya ke contoh kalimat past future perfect yang negatif, alias penolakan atau penyangkalan. Apakah kamu masih ingat dengan pola kalimatnya? Hanya perlu ditambahkan kata not saja. Sehingga polanya menjadi subject plus would not have atau wouldn't have plus verb 3. Yuk langsung kita simak contoh kalimatnya ya. Yang pertama, she said she would not have lived in China. She said she would not have lived in China. Artinya, dia bilang dia tidak akan tinggal di Cina. Contoh kalimat negatif berikutnya menggunakan past future perfect adalah they wouldn't have been there if you hadn't invited them. They wouldn't have been there if you hadn't invited them. Artinya mereka tidak akan ada di sana jika kamu tidak mengundang mereka. Next, I would not have missed the train if I had left my house earlier. I would not have missed the train if I had left my house earlier. Arti kalimat pengandaian ini adalah, aku tidak akan ketinggalan kereta jika meninggalkan rumah lebih awal. Kita lanjut ya ke contoh kalimat negatif berikutnya menggunakan pola past future perfect. My sister shouldn't have submitted her project at 10 a.m. yesterday. My sister shouldn't have submitted her project at 10 a.m. yesterday. Kakakku seharusnya tidak mengumpulkan proyek itu jam 10 pagi kemarin. Itulah contoh kalimat negatif atau kalimat penyangkalan menggunakan pola past future perfect tense. Cobalah kamu berlatih untuk membuat contoh kalimat sendiri ya. Nah, sebelum kamu berlatih, kita simak dulu contoh kalimat interrogatifnya biar lengkap nih. Jadi, kamu tahu bagaimana membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan pola past future perfect. Yuk simak contoh kalimat past future perfect interrogatif. Masih ingat nggak gimana pola kalimat past future perfect negatif? Ini dia pola kalimatnya, simak baik-baik ya. Would plus subject plus have plus verb 3. Jadi untuk membuat kalimat yes no question menggunakan pola past future perfect, kamu awali dengan kata would. Dan jangan lupa akhiri dengan tanda tanya. Yuk simak baik-baik gimana contoh kalimatnya mulai dari yang pertama. Would she have lived in China? Would she have lived in China? Artinya, akankah dia sudah tinggal di Cina? Next, would they have been there if you hadn't invited them? Would they have been there if you hadn't invited them? Artinya, akankah mereka sudah ada di sana jika kamu tidak mengundang mereka? Contoh kalimat tanya berikutnya menggunakan pola past future perfect adalah
Would I have missed the train if I had left my house earlier? Would I have missed the train if I had left my house earlier? Arti pertanyaan ini adalah, akankah aku ketinggalan kereta jika meninggalkan rumah lebih awal? Nah, berikutnya adalah contoh kalimat tanya yang terakhir, yaitu Should my sister have submitted her project at 10 a.m. yesterday? Should my sister have submitted her project at 10 a.m. yesterday? Haruskah kakakku mengumpulkan proyek itu jam 10 pagi kemarin? Yes, kamu sudah menyimak contoh kalimat past, future, perfect tense beserta pola kalimatnya, baik itu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jangan lupa untuk berlatih membuat contoh kalimat sendiri ya, menggunakan pola yang sudah kamu pelajari di video ini. Jika kamu masih belum paham gimana cara membuat kalimatnya, kamu bisa ulang menonton video ini. Don't forget to practice. The more you practice English, the more you master it. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!